Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rehan Giriananta dari kelas Data Analis PPKD Jakarta Selatan. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan penggunaan berbagai tools data science untuk olah data dan modeling. Pertama, kita mulai dari Python di Google Colab. Pertama-tama, mari kita mount Google Drive, import library pandas, dan matplotlib, lalu membaca dataset penjualan retail.csv, serta mengkonversi kolom tanggal ke tipe date and time. Langkah pertama, kita melakukan pemeriksaan dasar. Kita cek dimensi data, daftar kolom, serta memeriksa apakah terdapat missing values. Terlihat data kita siap untuk diolah. Mari kita lanjut. Selanjutnya kita hitung total penjualan per kategori produk dengan melakukan pengelompokan grup by pada kelompok kategori. Kita visualisasikan hasilnya menggunakan grafik batang horizontal berskala juta rupiah. Terlihat kategori tertentu mendominasi angka penjualan. Pada bagian ketiga, kita analisis tren penjualan bulanan dengan melakukan resampling bulanan atau ME. Di sini kita lengkapi kodenya dengan menambahkan label sumbu Y, yaitu total penjualan dalam satuan juta rupiah, dan judul tren penjualan pada tahun yang tertera. Lalu kita simpan grafiknya. Di bagian keempat, kita cari 10 produk paling laris berdasarkan kuantitas unit yang terjual dengan mengurutkan nilai secara descending menggunakan dot head dalam kurung 10. Terakhir untuk analisis, kita jawab perintahnya, yaitu menghitung rata-rata rating, kita isi dari dia dalam rating, atau kita misalkan kita ingin mengisi rata-rata dari total penjualan, kita masukkan total penjualan seperti ini, dapat terlihat hasilnya. Kalau untuk menjawab seperti rata-rata rating, kita ganti variabelnya menjadi rating. Nah, lalu kita kelompokkan berdasarkan metode bayar seperti sebelumnya. Ambil kolom rating, lalu di run akan terhitung nilai rata-rata berdasarkan metode bayar. Sekarang mari kita masuk ke segmen kedua, yaitu membangun model machine learning klasifikasi menggunakan decision tree di Python. Pertama, kita siapkan fiturnya. Kolom teks seperti kategori, kota, gender, dan metode bayar dikonversi menjadi angka dengan kode cat.codes. Missing value pada rating diisi menggunakan median. Kemudian kita pisahkan variabel independent X dan target Y, yaitu status pelanggan loyal. Selanjutnya data dibagi menjadi data latih dan data uji rasio dengan 70:30 menggunakan metode stratified sampling. Setelah itu kita inisialisasi model decision tree dengan max depth sama dengan 6 dan lakukan proses fitting data latih. Pada tahap evaluasi, kita lakukan prediksi terhadap data uji X_test. Model berhasil mencatat skor akurasi yang baik
untuk melihat performa klasifikasi secara detail antara nilai aktual dan prediksi, kita tampilkan grafik confusion matrix seperti di bawah ini. Kita juga dapat melihat fitur mana yang paling dominan, yang mana fitur yang paling dominan mempengaruhi pelanggan menjadi loyal dengan mengekstrak atribut fitur underscore importance. Lalu kita lihat terdapat 5 fitur teratas ditampilkan secara berurutan. Secara eksperimen tambahan, kita coba untuk latih ulang model dengan membatasi kedalaman pohonnya menjadi 3. Tinggal diganti max depth-nya sama dengan 3. Dari output terlihat ada perubahan nilai akurasi dibanding model pertama yang memberi gambaran mengenai dampak per parameter tuning. Selanjutnya mari kita beralih ke tools berikutnya, yaitu menggunakan RStudio, yaitu tools analisis data berbasis bahasa R. Pertama, kita panggil library dplyr untuk manipulasi data dan ggplot2 untuk visualisasi dan datanya sendiri, yaitu penjualan retail.csv. Kita muat dan kita periksa struktur variabelnya menggunakan fungsi str dalam kurung. Selanjutnya kita buat ringkasan statistik per kotanya. Kita manfaatkan pipe operator yang berikut. Kita kelompokkan data berdasarkan kota. Lalu hitung rata-rata, median, dan jumlah transaksinya. Lalu hasilnya akan diurutkan dari kota dengan rata-rata belanja tertinggi. Pada bagian kedua, kita buat sintaks serupa untuk melompokkan data dari berdasarkan kategori. Kita simpan ke objek. Lalu kita tampilkan hasilnya di konsol RStudio. Terakhir di RStudio kita buat visualisasi box plot untuk melihat distribusi total belanja per kategori. Karena rentang nilainya lebar, kita gunakan skala logaritmik, yaitu tertulis ini scale underscore y underscore log 10 dalam kurung, agar variasi dan outlier data dapat teramati dengan jelas. Lalu grafik disimpan menggunakan gg dalam kurung save. Untuk box plot dapat dilihat di kotak dimensi atau kotak plot di sebelah kanan seperti berikut. Dan yang terakhir, kita akan mendemonstrasikan tools data science berbasis GUI yang merupakan tools yang tanpa kodenya atau no code. Salah satu yang kita gunakan adalah Orange Data Mining. Pertama, kita masukkan widget file, arahkan dataset bunga Indonesia yang akan kita pakai, dan pastikan kolom jenis bunga telah diatur sebagai atribut target. Selanjutnya kita hubungkan widget file ke data tabel untuk inspeksi data, serta widget test and score untuk pemodelannya. Lalu untuk algoritmanya kita gunakan algoritma tree, sambungkan ke test and score untuk proses pengujian. Setelah tersambung semua, berarti model sudah terbentuk. Untuk hasil evaluasi kita bisa langsung klik saja untuk di test and score. Terlihat bahwa untuk klasifikasi akurasi itu mencapai 0,947 atau 94,7%. Nah, kita juga dapat melihat rincian prediksi aktual dan prediksi modelnya di hasil paling kanan ini di confusion matrix. Nah, di sini terlihat tabel cross table yang membandingkan hasil prediksi dan data aktualnya. Baik, sekian dari hasil showcase penggunaan tools data analis atau data science saya.
Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.